warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu itu loh? Peralatan. Jangan sampai ini harta karun. Kita periksa dulu. Masya Allah. Lah sipi-sipi. Masya Allah. Ayo. Apa yang dikeluarkan itu Om Budi? Wih, apa itu buku notabon? Wih, Syafira notabon. Berarti kita jangan pernah bayar cukur itu. Ini kita mau cukur model apa nih? Kita lebih ke main skin pad saja. Oh, skin pad apa itu? Sejenis onde-onde atau sejenis palola? Jadi dari sini gradasinya 0, makin naik makin terbentuk kayak 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2. Karena di atas kan masih pendek. Oh. Itu model rambutnya siapa itu? Kalau Skin pad itu lebih pada rambut-rambutnya artis-artis. berarti saya ini artis. Wah, jadi saya ini sudah dikategorikan artis. Berarti laku tanda tanganku itu. Nah sementara saya pergi tidak pernah saya disuruh tanda tangan. Skin pad itu jangan lagi orang bilang onde-onde, palola, jangan lagi orang orobo, tidak. Sejenis model cukurnya artis Hollywood. Kalau bagus ini bagus sih undercut juga. Undercut, apa itu undercut? Undercut itu lebih kepada hampir sama, dia lebih rapi tapi ini di atasnya panjang. Seperti kita lihat suka. Oh. Oke kita. Oke. Gas. Gas. Berapa menit target? Detail ya 2 menit. 20 menit. 20 menit. Oh ini sudah mau finishing. Jadi ini model rambutnya ini lari kemana? Ke kanan. Ke kanan. Itu gaya apa namanya? Kalau ke atas begini pompadour. Kalau begini dia Kalau popado? kalau itu cilaka. Oh, Anda kah? Apa lagi? Pompadour. Pompadour. Oh, kalau popado tidak ada? Pompadour teluli. Saya kira ada juga popado. Berarti kalau popado itu yang dibilang kurubila atau toka-toka. Berarti itu popaya yang dikupas lapo-lapo. Ini Om Budi sama kata mau dicukur apa dia nih? Ini tekstur rambut begini bagus. Oh sebenarnya tublok sebenarnya ini. Tublok. Iya. Gimana itu tublok? Ala Korea. Oh iya. Tapi kalau dipakai sebenarnya ditanya itu untuk apa? Bisa kalau untuk lagi-lagi libur tublok bagus. Ah, tublok karena dia mau libur. Tapi Libur kalau tuh sekolah harus cukur anak sekolah. Nah, tublok. Kita mau lihat dulu bagaimana itu tublok. Melihat sedikit program. Kau siap dicukur tublok? Kau sudah siap jadi artis Korea? Sementara kamu ala artis Spanyol. Ini namanya Ahmad. Dicukur tublok. Ya kita lihat bagaimana namanya tublok. Supaya wah, begitu cukup sisirmu nah. Nah, begitu sisirmu. Itu seperti Lee Min Ho waktu kecilnya. Kenapa dia dijepit, saya tidak jepit tadi rambutku? Karena rambutnya kita masih banyak aja pendek. Karena dia panjang, harus dirapiin. Jadi saya sebelum mau jauh
eh, kita bercerita, saya mau tanya, Budi ini sejak kapan ini bukannya nih barbershop? Kalau buka secara ininya resminya sih 2019. 2019. Ya. Itu bukannya di rumah atau Rumah. di rumah. Sebelum itu apa sudah pernah kerja atau ikut di barbershop teman atau keluarga atau sahabat? Kalau sebelumnya sih ini kan apa otodidak saya. Otodidak. Dari SMA dulu, waktu SMA di Kendari. Setiap ada semacam teman-teman yang toka-toka, saya yang perbaiki. Yang habis Iya. Dihukum dengan guru karena panjang rambutnya dipotong. Saya yang diperbaiki. Saya yang akan berjasa. Teman-teman semua. Sekolahnya di SMA mana dulu? Dulu SMA 6 Kendari. SMA ke-6 Kendari berarti Lepo-Lepo? Puwatu. Puwatu. Pulaka Puwatu. Jalan Banda. Oke. Nah, sekarang 2019 buka sendiri. Tempatnya di mana ini? Tepatnya di Desa Aipodu, di belakang Masjid Fastabil Khairat atau Pasar Aipodu. Oke. Kalau cukur itu satu hari bisa berapa kepala kalau lagi rame-ramenya? Kalau lagi rame-ramenya bisa 10 ke atas. 10 ke atas. 10 ke atas. Kalau padat sekali, kalau dekat Ramadan atau ada acara-acara tertentu bisa sampai berapa? 20-an. 20? Iya. Itu pagi sampai sore? Pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Tapi itu bisa juga Budi sendiri, nah, tanpa asisten, tanpa tenaga lain? Tuh sementara sendiri. Subhanallah. Sendiri. Kalau apa semacam bulan puasa mau dekat apa lebaran. 20-an lebih. Iya. Kalau boleh tahu bisa berapa ini omsetnya? Kalau omset ya alhamdulillah cukup saja sih untuk keperluan. Hanya kan beda. Maksudnya jujur saja kalau untuk barber ini kan tergantung strategisnya. Contoh kalau kita buka barber di kota di Kendari itu mungkin lebih tinggi lagi omsetnya. Tapi kalau kita di desa begini di kampung-kampung gitu ya alhamdulillah yang penting cukup lah. Bisa jalan. Bisa jalan. Kalau boleh tahu satu kepala itu untuk anak-anak, dewasa dan orang tua itu dibedakan atau sama rata? Beda. Kalau dewasa dan ya dewasa lah. Dewasa itu kategorinya SMP kelas 3 ke atas. Itu dewasa. Itu saya kasih ya 25 per kepala. Ya. Kalau di bawah itu masuk kategori anak-anak. Jadi itu 20. Kalau orang tua? Sama. Dewasa. Jadi apa yang membedakan mencukur anak-anak, dewasa dan orang tua? Sebenarnya tidak ada yang membedakan, cuma ini saja. Karena kalau saya seratakan 25 agak kemahalan kalau untuk di kampung. Lantas kalau anak-anak itu kadang bagaimana tingkat kerumitan dan anak-anak kan apakah mereka tidak ribut atau bagaimana kalau dicukur? Aslinya ya ribut juga. Anak-anak ini kita bagi juga, ada anak-anak yang masih bisa diatur, umpamanya SMP, SD, ya. Tapi kalau di bawahnya itu, aduh luar biasa. Goyang sekali, ada menangis. Jadi bagaimana tekniknya untuk supaya dia fokus, supaya dia bisa dicukur dengan baik? Jadi di tempat kami ada semacam mainan-mainan anak-anak kayak mobil-mobilan yang sudah remote-nya sudah ini, tapi mobilnya masih bagus. Jadi kapan semacam dia nangis, kita kasih. Begitu saja. Oh iya, kalau orang dewasa atau orang tua pernah ada komplain waktu sebelum dicukur minta model begini, begitu selesai dia lihat di cermin, ada ndak dapat komplain dari alhamdulillah customer? Sejauh ini alhamdulillah belum, tidak ada. Tapi kalau ada customernya habis wajahnya biasa-biasa saja, begitu habis dicukur dia keluar dia gagah, dia tidak terkejut, tidak pernah dapat begitu? Biasa. Biasa juga dapat terkejut begitu? Karena kan biasa saya pakai
apa kayak bilang pulang-pulang ganteng kan begitu. Jadi masuk biasa langsung pulang ganteng. Oh. Berarti sebelum cukur biar kadang di foto dulu. Biasa. Before after. Nah, nanti saya upload juga ke sosmed saya. Oh, jadi sebelum dicukur dikasih lihat fotonya, begitu sudah dicukur kasih lagi fotonya. Wah, jadi ada pembeda. Ada pembeda. Sebelum dan sesudah. Hanya kalau di desa begini kan orang-orang tidak mau ribet. Kalau kita bilang cukur apa, apalagi saya kan daerah saya itu lebih banyak orang Jawanya. Jadi orang-orang pada lebih banyak ke apa namanya petani. Jadi simpel saja. Jadi ilmu barber itu tidak terlalu kita anukan. Yang penting rapi, sudah. Oh, tidak ada minta model ini. Kalau tadi saya itu model cukur apa ini? Lebih kepada skin fade. Oke. Jadi kalau ada permintaan konsumen untuk model cukur begini, dia layani juga. Insya Allah kalau selama bisa. Makanya biasa customer itu membawa semacam apa modelnya mereka di HP-nya mereka. Bilang, Mas yang begini. Biasa mereka lihat model mulet. Biasa anak-anak itu yang anak-anak SMP ke atas, memang mereka lebih kepada yang model, stylish. Kalau saya ini kategori orang yang punya style atau bagaimana? Stylish. Kalau orang yang punya style begitu dicukur, apakah kita tidak merasa tertantang atau yang biasa-biasa juga itu kita tidak monoton atau bagaimana? Merasa tertantang. Artinya kita lebih banyak belajar lagi. Nah, apalagi ini kan barber kadang orang belum banyak orang yang tahu perbedaan antara barbershop dengan pangkas rambut. Nah, bisa dilihat dari gaya cukur. Contoh kalau barbershop itu lebih kepada di belakang itu tidak pakai kerok. Biasa kan dikerok di belakang pakai silet. Tapi kalau ini dia pakai gradasi. Jadi tidak antara sambungan ke sambungan yang lain itu tidak kentara. Kalau pangkas rambut dia rapi tapi main belakang. Kayak di silet-silet di belakang. Itu perbedaan. Oh, barbershop dan pangkas rambut perbedaannya di situ. Selain itu apa perbedaannya? Selain itu perbedaannya ya lebih kepada ini. Kalau pangkas rambut dia lebih kepada simple. Penting rapi sudah. Nggak model-model. Tapi kalau dari sisi nilai seni dan dari stylenya itu mana yang bagus? Barber atau barbershop? Barbershop. Dia kan lebih identik stylish gitu. Tapi Budi ini tadi kan katakan otodidak. Iya. Tapi otodidak itu apa memang belajarnya hanya lihat HP atau memang alami tidak ada belajar dari YouTube atau belajar dari media sosial atau bagaimana? Otodidaknya alami. Dari kecil kan biasa dicukur sapanya kakak. Nah, jadi situ kadang saya rekam, oh begini caranya. Nah, dari situ mulai beranikan pakai dulu kan pakai manual. Jadi sebelum pakai mesin dulu gunting. Dulu gunting. Hanya karena guntingnya itu 5 ke atas nggak bisa. Karena kadang kita bahasa tulakinya bilang momula. Momula itu bahasa Jepangnya begini. Momula. Jadi itu momula diartikan dalam bahasa Indonesia apa itu artinya? Apa namanya ya? Melepuh. Melepuh. Berair. Jadi kalau pakai gunting itu nggak bisa kalau 5 ke atas. Makanya kalau pakai mesin lebih. Berarti setelah belajar otodidak berarti diasah lagi dengan belajar di media sosial. Ya, kalau media sosial sudah ini pakai mesin. Pakai belajar lihat YouTuber yang di bidang barbershop. Situ kita belajar bagaimana teknik. Nah, begitu teknik stylish.
Kalau customernya Budi ini selain dari warga sekitar yang ada di Aipodo, apa ada warga lain? Lebih, iya banyak. Banyak. Ada dari Punggaluku, ada dari Alakaya, terus di atas lagi sana di Andoolo atas apa namanya? Angata, Angata bukan. kejauhan. Andoolo, iya. yang pas Simpang 2, Alangga. Alangga. Jadi mereka itu rutin per bulan. Kadang kalau ya paling anunya 2 bulan lah. Yes. Itu kalau hitung-hitung satu hari bisa minimal berapa? Ya kalau per hari kalau lagi sepi-sepi ya palingan 5. Paling sepi baik ini ya palingan 2-3. Nah, tapi alhamdulillah jangan sampai tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Ya. Artinya apa kendalanya di Aipodo? Kenapa tidak buatnya di Punggaluku? Karena Punggaluku ini kan dia hampir dibilang keramaiannya sudah lumayan. Kenapa tidak buatnya di Punggaluku? Faktor pertama itu karena di rumah ada usaha kecil-kecil yang lain. Jadi kalau saya tinggalkan itu kan terhambat yang lain gitu. Ya, samping yang lain sih dalam modal juga. Dalam modal gitu. Tadinya sih pengen di Kendari. Hanya itu tadi kau bilang ada sedikit-sedikit yang tidak bisa kita tinggalkan, utamanya orang tua juga. Iya. Orang tua. Terakhir sebelum kita tutup, apa yang menjadi harapan Budi terkait dengan barbershop ini? Ya harapan saya semoga masyarakat atau kaum milenial ini bisa lebih semangat atau menciptakan semacam usaha-usaha kreatif yang lain di bidang barber, di bidang apapun. Jangan kebanyakan main-main yang tidak penting atau yang sia-sia. Dan harapan yang selanjutnya semoga lebih eksis lagi anunya, barbernya maksudnya. Oke. Bagaimana perasaan Pak Budi di podcast dengan saya? Nggak merasa risih dengan saya pakai seperti ini? Alhamdulillah, karena sudah biasa, sudah apa ya? Sudah biasa lah. Biasa komunikasi ya. Ya. Jadi itu bincang kita terkait dengan barbershop Budi Jaya. Budi Jaya Barbershop. Satu hal yang harus kita tangkap dari kisah beliau bahwa membuka lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja tidak harus menunggu kita mapan. Ya. Kita tidak menunggu kita harus besar baru bisa kita membuka lapangan pekerjaan. Minimal yang paling penting adalah hari ini beliau sudah tidak ada ketergantungan dengan orang lain dalam arti harus mendapatkan pekerjaan. Beliau sudah membuat lapangan pekerjaan minimal untuk diri beliau sendiri. Dan pesan saya kepada para seluruh netizen yang sempat menonton tempat ini, cukur tidak menjadi ganteng, menjadi rambut kita ini menjadi bagus dilihat, tidak harus tempatnya yang mewah, tidak harus tempatnya yang mahal, tapi di Budi Barbershop juga bisa dari kita cukur biasa-biasa menjadi orang ganteng. Karena tadi ada pesannya begitu ya? Iya, pulang-pulang ganteng. Pulang-pulang jadi ganteng. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.